Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahab. Nomor induk mahasiswa 2021010028. Nama saya Sevilla Anggriana Praisti, nomor induk mahasiswa 2021010032. Nama saya Mirnawati, nomor induk mahasiswa 2021010049. Nama saya Angelika, nomor induk mahasiswa 2021010043. Nama saya Elvira Nugraheni, nomor induk mahasiswa 2021010009. Nama saya Nubrianus Noven, nomor induk mahasiswa 2021010044. Nama saya Faradila Rizky Afifah, nomor induk mahasiswa 2021010037. Nama saya Regi Noveleta dengan NIM 2021010016. Perkenalkan, nama saya Rehna Turjana, NIM 2021010036. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Jadi, daftar pustaka itu tidak hanya asal ditulis saja. Ada tata cara penulisannya sendiri. Jadi karena itu kami akan menjelaskan bagaimana cara penulisannya, baik referensinya itu dari buku, skripsi, makalah, ataupun daring. Dan penjelasannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian daftar pustaka. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah suatu susunan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, kota terbit, dan tahun terbit. Pada dasarnya, keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya berdasarkan pemikiran orisinal dari seorang penulisnya saja, tetapi juga merujuk pada pemikiran orang-orang yang lain. Kenapa daftar pustaka wajib ada dalam sebuah karya ilmiah? Yang pertama, karena daftar pustaka sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam membuat karya. Yang kedua, daftar pustaka sebagai ucapan terima kasih untuk penyumbang data penelitian. Dan yang ketiga, daftar pustaka dapat membantu pembaca yang ingin mencari tahu lebih dalam suatu topik atau permasalahan tertentu dalam sebuah karya. Perlu diingat ya teman-teman, penulisan daftar pustaka tidak boleh sembarangan. Penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan dan diberlakukan secara umum. Berikut ini akan dijelaskan mengenai aturan umum penulisan daftar pustaka. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Berikut adalah aturan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah secara umum yang perlu diperhatikan. 1. Nama. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai dengan nama aslinya. 2. Tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. 3. Judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa, penulisan judul dibuat dengan format itali atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan
nama kota baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan untuk menggunakan tanda titik. Sebagai pembatas dari urutan tahun terbit, judul buku hingga kota dan nama penerbit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pembuatan daftar pustaka dari buku. Misalkan dari data buku, judul Family Medical Card Volume 4, penulis Dr. Johann F. Knight, penerbit Indonesian Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Dengan cara penulisan Knight, Johann F. 2001 Family Medical Card Volume 4 tetapi menggunakan huruf miring. Bandung, 2, Indonesia Publishing House, Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku yang perlu dicantumkan dan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah adalah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota, dan nama penerbit. Hal saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama. Pastikan nama yang ditulis dalam daftar pustaka adalah penulisan artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Penulis judul tidak menggunakan format italics, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembukaan, dan penutup. Setelah itu, lanjutan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama, jurnal, majalah ataupun koran dalam cetak miring, kutipan, nomor halaman artikel yang dimulai ditulis dalam tanda kurung. Contoh penulisan daftar pustaka dari artikel cetak jurnal, skripsi, dan makalah. Data artikel, judul jurnal Sirok Bastra Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Penulis Umar Solikan, penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kota terbit Pangkal Pinang, tahun terbit 2013. Lanjut, cara penulisan Solikan Umar 2013 Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang dalam Sirok Bastra Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1, halaman 123 sampai dengan halaman 129, Pangkal Pinang, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisan daftar pustaka dari internet. Selain dari artikel cetak, tidak jarang seseorang mengambil sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet, seperti dalam jaringan, daring, atau online. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet memiliki beberapa urutan. Yang pertama yaitu nama, tahun penayangan, judul, URL, dan waktu pengambilan. Yang pertama, nama. Cara penulisan nama untuk artikel dari internet tidak jauh berbeda dengan cara penulisan nama dari sumber buku atau artikel cetak. Yang kedua, tahun penayangan. Tidak lupa untuk menuliskan tahun penayangan pada saat artikel tersebut dibuat. Ketiga, judul.
Judul untuk artikel dari internet tidak ditulis secara miring atau italik, melainkan hanya diapit dengan tanda kutip. Keempat, URL. Tidak lupa untuk menyalinkan alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan keasliannya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu waktu pengambilan. Di bagian akhir, tidak lupa untuk mencantumkan waktu pengambilan pada artikel daring tersebut secara lengkap, yaitu tanggal dan jam saat artikel tersebut diakses untuk dijadikan sumber referensi. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring agak sedikit berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatas dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data hanya berupa tanda koma. Judul data artikel ini yaitu Inikah Dampak Mematikan Pemanasan Global. Penulis Jeko Iqbal Reza, tanggal tayang 29 Agustus 2015, waktu akses 10 Februari 2016 pukul 10:27. URL sebagai berikut. Cara penulisan nama, jika lebih dari 2 suku kata, maka kata yang terakhir didahulukan. Dan cara penulisan judul diapit 2 tanda petik. Contoh cara penulisan Reza, Jeko Iqbal 2015 Inikah dampak mematikan pemanasan global, URL, diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10:27. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai aturan dasar penulisan daftar pustaka dan cara penulisannya dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal atau skripsi, atau internet. Jadi, teman-teman bisa menulis daftar pustaka dengan baik dan benar, tidak asal menulis saja. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang disampaikan tadi dan semoga bermanfaat.